yaksibun. Allah katakan itu, apa yang dia lakukan itu menutup hatinya. Apa selanjutnya? Kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Nanti di hari kiamat itu dia akan terhijab, tertutup. Ya. Kalau ibu-ibu pakai hijab di sini bagus. Kita sekarang pakai hijab biar nggak kena corona itu. Tapi yang di sana yang dimaksudkan dalam ayat tadi apa? Kalla balwan ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Hari itu nanti mereka kayak ngadepin Allah itu pakai corona itu. Tertutup. Tidak lagi dia bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang merupakan tambahan setelah Allah taala memberikan nikmat surga. Dengan apa? Dengan maksiat yang ia lakukan terus-menerus. Nah, ini isi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nyatakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dinul Islam itu kepada para nabi. Untuk siapa? Untuk hambanya. Maka rumusan berikutnya apa yang dinyatakan oleh para ulama? Li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Bahwa syariat Allah itu, dinul Islam itu adalah untuk kebaikan bagi agamanya, bagi manusia. Di mana kebaikan itu? Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Nah, itu rumusan syariat. Kalau ada orang yang anti syariat, pertanyaannya orang ini nggak mau baik. Mau baik gak sih? Kalau ada orang yang anti syariat, ini orang sebenarnya mau baik apa enggak sih gitu? Dunianya mau baik apa enggak? Karena kenapa? Karena Allah akan berikan syariat itu kepada para nabinya itu terus dalam sejarah tidak ada. Kita saksikan dalam sejarah. Dan nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditulis oleh para ulama itu kisah bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana kehancuran bangsa itu? Dua penyebab terbesarnya itu. Dua penyebab, kemaksiatan dan yang kedua adalah kekufuran. Itu selalu sejarah itu. Nah, ini syariat, ini din. Masyarallahu ala anbiya'i. Bahwa dinul Islam itu adalah syariat yang Allah Ta'ala berikan. Li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kenapa kita awali ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat ini kita lihat banyak orang tuh yang anti syariat. Tadi kalau ada orang yang menolak syariat, ada orang yang tidak mau mengikuti tuntunan, tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau meninggalkan larangan. Hakikatnya orang itu nggak mau baik. Orang itu tidak mau kebaikan. Nah, ini yang dimaksudkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah kita sebagai orang mukmin? Tentu kita yakin. Maka nanti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita ketika Allah telah menetapkan syariat itu, dinul Islam itu. Dan nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dinul Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para nabi semuanya dinul Islam. Nuh alaihissalam membawa syariatnya juga sama, dinul Islam. Ibrahim alaihissalam sama. Maka nanti ada syariat Ibrahim yang kemudian dibakukan di kita. Itu yang disebut dalam ilmu usul fikih itu syar'un man qablana. Syariat yang sebelumnya lalu dibakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Itu syariat man qablana. Kenapa? Karena para nabi itu risalahnya nyambung.
tidak putus. Mungkin beda syariatnya, mungkin beda prakteknya, mungkin beda dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat yang Allah tetapkan, tetapi kandungan isinya sama. Kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Apa kandungan isinya itu? Tauhid. Maka nanti Dr. Saleh bin Fauzan dalam kitab Tauhid itu menyebutkan kepada kita tauhidu fitratun. Tauhid itu fitrah. Wasyirku tarik, dan syirik itu tarik, sesuatu yang datang belakangan. Kemusyrikan itu, penyimpangan itu datangnya belakangan. Karena fitrah yang Allah berikan itu apa? Tauhid. Fitrah yang Allah berikan itu, manusia itu mau untuk melaksanakan syariat. Nah, ini rumusan aplikatif tadi, bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam dinul Islam itu berisi perintah, berisi larangan, berisi bimbingan. Hakikatnya adalah untuk kebaikan manusia. Nah, maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa mereka yang masuk ke dalam dinul Islam itu Allah berikan sibghah, Allah berikan celupan. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah itu. Ya, apa celupan Allah itu? Ya, bukan celupan dengan tinta, tetapi celupan Allah di situ. Sibghah Allah itu apa yang Allah celupkan itu? Allah celup dengan dinul Islam. Ketika Allah berikan agama, ketika Allah berikan dinul Islam tadi, lalu mereka mau untuk menerima, mengamalkan apa yang Allah Ta'ala telah syariatkan tadi, maka Allah celup dirinya tadi itu. Pribadinya itu Allah celup. Ada pribadi mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada pribadi mukminah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada pribadi jamaah yang baik Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada pribadi pemimpin yang baik, yang ideal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada masyarakat komunitas yang baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi semuanya itu mereka yang mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk negara yang baik yang Allah berikan itu ketika mereka melaksanakan syariat itu. Pribadi yang mukmin, misalkan Allah Ta'ala sebutkan kepada kita di dalam Al-Quran dalam surat 9. Surat 9 surat apa? At-Taubah. Ayatnya ini saya kasih contekan Bu ya, 111 sampai 112. Surat At-Taubah itu ayat 111 sampai 112. Apa itu ayatnya? Nah, siapa yang baca ini? Coba dibaca itu, dilihat itu. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائلون الراكعون الساجدون آمنون بالمعروف الآمرون
nahuna. والحافظون حدود الله حدود الله وبشر المؤمنين. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, sungguh Allah telah bertransaksi, berjual beli. Ya kan? Jadi kalau jual beli itu dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Qur'an itu ada kalanya gunakan bai'. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Kata bai'. Wadarul bai', tinggalkan perdagangan. Apa yang dimaksudkan dengan bai' itu? Bai' itu perdagangan yang sifatnya muamalat duniawiyat. Tinggalkan. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tijarah, perdagangan. Nah, di sini Allah gunakan kalimat ishtara. Ini nanti ikhwani wa akhwati fillah dan Allahu ayakum, dalam kajian tafsir itu disebutkan salah satu bentuk i'jazul Quran. Bentuk mukjizatnya Al-Quran itu Allah gunakan dengan redaksi yang pas. Itu bentuk apa mukjizat? Maka kenapa ada ilmu tafsir itu yang khusus membahas sisi bahasa. Namanya ilmu linguistik itu. Bahasanya itu yang dikupas. Ya, ada buku tafsir tebal itu, I'rabul Quran, mengupas i'rab bahasa itu sampai berjilid-jilid tentang Al-Quran. Itu yang disebut dengan ishtara. Apa ishtara itu? Transaksional yang Allah lakukan. Innallaha ashtara minal mu'minin. Apa artinya? Allah melakukan transaksi membeli pada diri orang mukmin itu apa yang Allah beri? Jiwa mereka dan harta wa amwalahum. Dengan apa Allah tukar? Dengan surga. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, siapa yang memberikan jiwa kita itu? Allah. Siapa yang memberikan harta kepada kita? Allah. Tapi Allah beli lagi itu. Allah berikan itu, lalu kemudian Allah beli. Itu luar biasa. Maka orang yang mau sukses itu transaksinya seperti itu sebenarnya perdagangan. Dia berikan modal orang itu untuk dia berkembang, lalu terus dia membutuhkan orang tersebut, dibalik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan innallaha ashtara minal mu'minin, pada diri orang mukmin Allah lakukan jual beli itu. Apa yang Allah berikan itu? Anfusahum wa annalahum bi annalahum wa amwalahum bi annalahum jannah. Allah beli jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Insyaallah. Ada yang nolak jual beli itu? Ada yang mau nggak? Tentu mau. Ada yang menolak? Ada yang menolak, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti dalam ayat yang lain itu Allah katakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Maukah kamu aku lakukan transaksi jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Api yang pedih itu. Azab yang sangat pedih. Itu transaksi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata Allah kemudian? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun. Ada mereka yang yuqatilun itu mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaktuluna wa yuqtalun. Ada yang mereka membunuh dalam peperangan itu, ada yang juga terbunuh. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Sebagai apa? Sebagai bentuk janji yang Allah telah tetapkan di dalam Injil, Taurat dan dalam Al-Quran. Jadi syariat itu sudah lama. Transaksi itu sudah Allah berikan. Tidak hanya pada syariat Islam yang kemudian dibilang radikal. Tidak hanya kita. Tapi ada transaksi itu. Wa man aufa bi ahdihi minallah.
siapa yang lebih menunaikan janji dibandingkan dengan Allah SWT. Fastabshiru, maka bergembiralah bibai'ikumul ladzi bay'atum bihi, dengan jual beli yang telah engkau lakukan, wadzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Berarti yang bisa transaksi itu yang ikut perang, Pak. Dengan syarat-syaratnya. Tapi Allah katakan ada dalam kondisi, karena perang itu ada kondisi yang mengharuskan seseorang berperang. Tapi ada kondisi yang tidak boleh dia berperang. Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita belanja ke mall aja kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Ini transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin ada. Yang dia terbunuh dalam peperangan, kemudian dia membunuh dalam peperangan. Itu janji yang Allah pasti akan. Sunatullah yang Allah berikan dalam perjalanan sejarah. Tapi apa yang kemudian Allah katakan? Ada orang yang dia mungkin tidak berperang. Ayat 112 itu. At-ta'ibunal abidun. Siapa mereka itu? Orang yang bertobat. Ya. Kita yang tidak ada kewajiban perang di negeri yang aman, ya. Yang tidak ada kewajiban perang, tidak jatuh syariat perang. Apa yang transaksi itu bisa dilakukan? At-ta'ibun, taubat. Al-abidun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hamidun, yang dia mau mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, yang dia melakukan apa? Saihun itu perjalanan, berpikir bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ar-raqi'un, yang ruku. As-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Yang ruku, yang sujud, yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ini ruku dan sujudnya iya, amar ma'ruf nahi munkarnya takut. Ini ruku sujud iya rajin, subhanallah. Amiruna bil ma'ruf mau. Tapi nahuna 'anil munkar, karena biasanya kalau al-amiruna bil ma'ruf itu tidak ada resiko. Orang ngajak kebaikan kok, paling dia tolak gitu. Tapi yang biasanya beresiko yang an-nahuna 'anil munkar. Tapi Allah katakan, ya sudahlah, kalau tidak bisa kita untuk berperang, tidak ada kesempatan. Karena memang kesempatan untuk berperang mungkin ada ketentuan, ada syaratnya. Ya, tidak bisa kita main ini melakukan tindakan radikalis, tidak. Tindakan teror, tidak. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ketika peperangan itu diberlakukan. Kenapa? Karena peperangan itu adalah bagian daripada bentuk ibadah. Dan ibadah itu membutuhkan syarat. Ada syarat-syaratnya. Tapi kalau kita tidak bisa itu, apa yang kita lakukan? Ya ruku, ya sujud, ya ibadah. Yang kita lakukan itu. Mau beramar ma'ruf nahi munkar. An-nahuna 'anil munkar tadi. Wal hafizuna li hududillah. Mau menjaga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan yang Allah berikan. Apa yang dimaksudkan hududillah itu? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu had. Jangan kita lakukan. Nah, ini yang kemudian Allah katakan wa basyiril mukminin. Bergembiralah bagi orang-orang yang beriman. Apa itu pribadi mereka yang mukmin tadi? Siapa mereka yang tidak takut untuk mati? Dan takut untuk mati. Kenapa? Karena memang mati itu tidak diminta juga pasti mati. Ya. Kita mau lari kemana juga pasti. Kalau orang yang sudah Allah berikan kehidupan, ya pasti dia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman permasalahannya kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kematian yang baik tadi. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau tidak sempat kita untuk melakukan itu, apa yang kita lakukan? Kita melakukan ibadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu yang nanti
diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pribadi mukmin itu yang mereka beriman tadi, siapa mereka itu? Yang di dalam hatinya ada keinginan untuk berjihad, sekalipun tidak sempat bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pribadi yang seperti itu. Ada keinginan yang kata Nabi SAW, man mata, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal, tidak terbersit dalam hatinya keinginan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad mata maitatan jahiliyah. Sungguh dia matinya itu mati jahiliyah. Lebih parah daripada mati corona itu. Mati jahiliyah. Insyaallah. Nggak ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah. Sekalipun mungkin tidak sempat, tidak ada kesempatan, tidak ada momentum untuk dia berjihad, tapi dia ada semangat untuk itu. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan tadi, yujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan jiwa. Kalau tidak Allah berikan kesempatan dengan jiwa kita, Allah berikan kepada kita kesempatan dengan harta kita. Nah ini pribadimu. Karena tadi bicara tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, Allah celupkan pada diri orang mukmin itu tadi celupan yang baik tadi. Sibghah itu. Siapa mereka? Mereka yang memiliki pribadi yang mukmin tadi. Ibu-ibu itu protes. Kalau buat perempuan ada nggak? Ya, kalau ditanya apakah ada untuk perempuan, nanti lihat dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam surat 66 itu, surat At-Tahrim itu ayat 5 itu. Ini Ustaz Su'aib bisa baca itu. Atau Ustaz Su'aib itu. Itu dalam surat 66 surat At-Tahrim ayat 5. Nanti dalam surat At-Tahrim ayat berikutnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah. Jadi apa itu Allah katakan? Allah katakan pada kita, asa rabbuhu in talaqakunna. Asa itu kalimat yang diterjemahkan itu jika, bisa jadi. Tuhanmu, Tuhannya itu in talaqakunna, jika kamu mentalak mereka. Ayyubdilahu ajwajan khairam minkunna. Allah gantikan istri-istri yang lebih baik dari mereka. Nah, ini untuk ibu-ibu ini. Jadi bisa jadi kalau ada peristiwa yang kita baca di dalam sabab nuzul ayat ini, ya, dalam surat Talak itu tentang peristiwa apa? Peristiwa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat itu, pada ayat yang pertama nanti kita akan lihat itu sampai ayat yang sebelumnya itu ya, ayat 1, 2, 3 itu. Itu Allah sebutkan kepada kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu. Ini madunya madu asli, ya, benar-benar madu, bukan madu dalam istilah para lelaki itu. Tapi madu asli. Nabi mengharamkan madu, kenapa? Karena kecemburuannya seorang istri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi disampaikan mulutnya bau aroma yang tidak sedap.
Padahal Nabi baru meminum madu di rumah istrinya yang lain. Maka kemudian kalau begitu aku haramkan. Dan aku tidak akan minum madu lagi. Maka Allah turunkan ayatnya itu. Ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma ahallallah. Kenapa kamu haramkan apa yang telah Allah halalkan? Itu Nabi saja nggak boleh itu. Ini ada manusia yang mau mengharamkan apa yang sudah diharamkan. Mau menghalalkan apa yang sudah diharamkan itu. Itu lebih hebat dari Nabi. Itu luar biasa. Nah ini peristiwanya. Lalu kemudian Allah tegur Nabi SAW, jangan kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, jangan kamu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu hanya melaksanakan apa yang Allah turunkan tadi berupa wahyu. Tidak bisa dia membuat syariat. Maka kalau ada orang yang membantah Islam, mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang dibuat oleh Muhammad, tidak akan mungkin ada ayat ini. Ya, kok masa Nabi SAW membuat ayat yang negor dirinya sendiri? Nggak mungkin. Ya. Jadi ada ayat seperti itu. Lalu kemudian Allah katakan kepada kita, asarabuhu intalaqakunna wahai Muhammad, kalau seandainya kamu mentalak mereka, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kalau seandainya istri-istrimu tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Muslimat, wanita-wanita yang muslimat, yang tunduk. Ya, muslimat, mukminat, yang mukmin. Ya. Maka tingkatan mukmin itu lebih tinggi daripada Islam. Muslimat, mukminat, qanitat. Qanit itu apa? Taat. Dan qanit ini, qanitah itu disamakan oleh para ulama dalam istilah lain itu muttaqin. Kemudian apa berikutnya? Sayyibatin abidatin saihatin sayyibati wa abqar. Ya, mereka yang punya sifat-sifat wanita yang baik tadi. Baik dia wanita yang sudah menikah, menjanda, ataupun wanita yang masih gadis. Allah gantikan itu untuk kamu wahai Muhammad. Kalau seandainya mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pribadi mukminat. Nanti saya tidak sebutkan tafsirnya, tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Itu bisa dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir misalnya. Apa sih sifat-sifat itu? Nah ini pribadi tadi. Ada pribadi mukmin yang Allah bentuk tadi dengan apa? Dengan agama. Seperti itulah pribadi mukmin. Ada pribadi mukminah yang Allah bentuk dengan agama, dengan syariat Allah tadi, dengan dinul Islam tadi. Dan ada pribadi jamaah yang Allah bentuk itu, masyarakat. Dalam surat Al-Hujurat itu. Dalam surat 49 itu. Nanti kita akan lihat itu dalam surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-10 dan 15 itu. Ini kita cukupkan sampai sini aja nih. Silakan Ustaz Suhaib. Surat 49 ayat 10 sampai 15 itu. Saya ingin sampaikan ini pribadi jamaah, pribadi komunitas. Ya. Ada pribadi mukmin, ada mukminat, nanti terbentuk dalam komunitas masyarakat jamaah. Seperti apa? Masyarakat yang baik itu, yang dia tercelup dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ustaz Suhaib. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Nah, saya akan singkatkan saja ayat ini. Yang pertama, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartab. Di ayat yang ke-15 itu. Hanyalah orang-orang mukmin itu orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim,